Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Di sini kita akan membahas tentang sifat-sifatnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Sifat pertama, ketika kalian melihat A log B kali C, itu sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi kalau ada B kali C, itu bisa diubah B tambah C. Oh ya, untuk yang A ini kita sebut sebagai basis ya namanya ya. Oke, contoh aja langsung di sini yang A ada log 2 log 4 sama 2 log 8. Kita lihat basis mereka itu sama. Nah, kalau basisnya sama berarti kita ubah menjadi perkalian bisa. Berarti 2 log 4 kali 8. Maka didapatkan 2 log 32. Nah, 32 itu bisa kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 5. Nah, sebenarnya ini nanti ada sifat berikutnya, tetapi kita bahas setelahnya aja. Jadi kalau misalkan kita punya ada A log B pangkat N, itu N-nya bisa ditaruh di depan, lalu sisanya A log B. Nah, ini juga masuk sifat ya. Sehingga yang ini itu bisa kita ubah menjadi 5, 2 log 2. Kemudian ada lagi, jadi kalau misalkan kita punya A log A, itu nilainya adalah 1. Berarti 5 kali 1, hasilnya adalah 5. Paham ya? Oke, lanjut. Yang B. Di sini kita ubah menjadi perkalian juga, 5 log setengah kali 50 karena basis mereka sama. Sehingga didapatkan 5 log 25. 25 bisa kita ubah menjadi 5 log 5 kuadrat. Berarti kuadratnya kita taruh di depan, sisanya adalah 5 log 5. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Selanjutnya sifat yang kedua, kalau ada bentuk pecahan itu bisa kita ubah menjadi pengurangan. Oke, langsung ke soal yang A. Di sini ada pengurangan, basisnya sama, berarti kita bisa gabungkan menjadi pembagian. 7 log 217 dibagi 31, hasilnya 7 ya, berarti 7 log 7, berarti nilainya 1. Kemudian untuk soal yang B, nah, di sini ingat kalau misalkan ada tulisan log 2 misal, itu sebenarnya basisnya adalah 10. Ya. Nah, ini diingat-ingat. Jadi di sini kalau nggak ada angkanya itu sebenarnya sama aja 10. Oke, langsung saja untuk yang B. Yang B berarti kita ubah menjadi log 0,05 dibagi 5. Maka didapatkan log berarti 0,01. 0,01 bisa kita tulis menjadi log 10 pangkat min 2. Ingat di sini kan 10 ya. Berarti min 2 kita taruh terus 10 log 10 sama dengan min 2. Selanjutnya untuk sifat ketiga, di sini sudah kita bahas. Jadi kalau ada B pangkat N, itu nanti N-nya bisa turun ke depan. Langsung saja kita ke contoh. Oke, misalkan ada seperti ini. Ini kan berarti bisa menjadi pangkat ya. Berarti kalau kita ubah menjadi log 25 kuadrat min log 5 pangkat 3 plus log 20. Kemudian kita bisa ubah menjadi, ini kan pengurangan, berarti 25 kuadrat dibagi 5 pangkat 3 ditambah log 20. Kemudian log 25 kuadrat itu kalau kita pecah menjadi 5 kali 5 kuadrat dibagi 5 kali 5 kali 5 tambah log 20. Berarti log ini gini aja ya. 25 itu adalah 5 kuadrat, berarti 5 pangkat 4 sama 5 pangkat 3 ya. Plus log 20, ini bisa kita coret, sisa 1,
berarti log 5. Kemudian ini penjumlahan berarti dikali aja dengan 20. Maka didapatkan log 100. Nah, ingat log 100 itu berarti log 10 kuadrat, yang artinya bisa kita ubah menjadi 10 log 10. Maka didapatkan nilai hasilnya 2. Soal berikutnya, ini kita tarik pangkatnya dulu aja menjadi 2 log 82 pangkat setengah min 2 log 3 pangkat 3 plus 2 log 48. Sebelumnya mohon maaf, di sini ada kesalahan soal, ini harusnya sepertiga. Ini sepertiga, kemudian ini juga salah. Harusnya 81, kemudian berarti 2 log 81 pangkat sepertiga. Oke, kalau sudah berarti sebentar. Ini benar setengah. Maaf. Ini setengah, ini pangkat setengah ya. Oke. Selanjutnya berarti 81 pangkat setengah itu, kalau ingat nggak, kalau kita punya setengah, kalau kita punya akar 2 itu berarti kan 2 pangkat setengah ya. Artinya 81 pangkat setengah itu akar dari 81. Akar 81 berapa? 9 ya. 9 kali 9 kan 81. Sehingga kita tahu bahwa 2 log 9 min 2 log 27 ditambah 2 log 48. Kita ubah menjadi pembagian 9/27 tambah 2 log 48. Dicoret sisa 3, berarti 2 log 1/3 dikali 48. Maka coret, bisa nggak? 16, 18. Iya, 16 ya. Berarti 2 log 16. 16 itu bisa dijadikan 2 pangkat 4. Benar? Sehingga nanti didapatkan 4 kali 2 log 2. Hasilnya 4 kali 1. Berarti 4. Selanjutnya, sifat keempat itu adalah kalau kita punya A log B, maka kita bisa ubah menjadi N log B dibagi N log A. Contoh, di sini diketahui ada 2 log 3 sama dengan A, kemudian yang disuruh adalah 8 log 3, kita harus menyatakan dalam bentuk A. Oke, berarti kita uraikan dulu 8 log 3 menjadi log 3 dibagi log 8. Kemudian 8 kita ubah menjadi pangkat ya, menjadi log 3 dibagi log 2 pangkat 3. Maka didapatkan log 3 per 3 log 2. Nah, di atasnya 3 itu kan gak ada angka di sini. Berarti kita bisa umpamakan 1. Atau penulisannya bisa kita pisah menjadi 1/3 log 3 per log 2. Kemudian log 3 per log 2 itu bisa kita kembalikan menjadi bentuk seperti ini lagi. Berarti 2 log 3. Yang artinya 1/3 dikali A. Nah, sudah selesai. Selanjutnya untuk sifat kelima, jadi kalau ada A log B, itu kita bisa ubah menjadi 1 dibagi B log A. Jadi kayak basisnya kita tukar. Nah, contohnya di sini ada 64 log 4. Oke, berarti kita ubah menjadi 1/4 log 64. Nah, bisa kita ubah lagi menjadi 1/4 log 64 itu adalah 4 pangkat 3. Berarti bisa kita tulis 3/4 log 4. 4 log 4 kan 1 ya, berarti hasil akhirnya adalah 1/3. Selanjutnya di sini ada A log B kali B log
C itu bisa disederhanakan menjadi A log C. Jadi kalau ada ini, B-nya sama basis depannya itu sama, kita bisa coret. Sehingga dapat A log C. Contoh misalkan 2 log 25 kita ubah menjadi 2 log 5 kuadrat, 5 log 3, 3 log 32. Ini pangkatnya kita taruh di depan, sisanya kita tulis ulang. 5 log, ini bisa kita coret ya. Berarti langsung aja 5 log 32. Kemudian ini bisa dicoret juga jadi 2. 2 log 32 itu adalah 2 pangkat 5. Jadi nanti hasilnya 2 kali 5, 2 log 2. Berarti 10. Kemudian ketika ada A pangkat N, jadi basisnya itu ada pangkatnya, kemudian log B pangkat M itu pangkatnya bisa kalian jadikan 1, lalu sisanya adalah A log B. Oke, sebagai contoh di sini berarti kita bisa uraikan menjadi 3 dibagi 2, 2 log 4. Menjadi 3 per 2, 2 log 2 kuadrat, sehingga menjadi 3 per 2, pangkat 2-nya taruh di sini, sisanya adalah 2 log 2. Ini bisa kita coret, berarti nanti hasilnya adalah 3. Selanjutnya soal yang kedua, di sini berarti kita bisa tulis 2 pangkat, ini tuh 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Oke, kita uraikan menjadi 2 pangkat 4 log 32 pangkat setengah. Sehingga menjadi setengah dibagi 4 log 2 log 32. Atau langsung aja 32-nya jadi 2 pangkat 5. Sehingga setengah dikali 1/4. Kemudian pangkat 5-nya keluar. Sisanya 2 log 2. Berarti menjadi 5/8. Selanjutnya untuk yang nomor 8, kalau tadi yang basis sama ini ada pangkatnya, itu kan M per N. Nah, kalau misalkan pangkat mereka sama, otomatis ketika diper itu hasilnya 1. Jadi nanti langsung dapat A log B. Contoh misalkan 2 log 3 sama dengan A. Kemudian ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 log 3 pangkat 3 ya. 3 kali 3 9. Oke, 3 pangkat 3 seperti ini. Sehingga nanti kan pangkatnya yang ini 3 dibagi pangkat yang ini yaitu 3 juga. Lalu sisanya 2 log 3. Jadi kan hasilnya 1. 2 log 3 itu A. Berarti hasilnya adalah A. Selanjutnya, sifat berikutnya, kalau ada A pangkat A log B, maka akan hasilnya adalah B. Dengan catatan ini sama ya, A-nya ya. Oke, sehingga untuk yang ini soal berikutnya itu di sini ada 5, berarti anggaplah bisa dicoret gitu ya. Maka hasilnya itu adalah yang belakang yaitu 10. Selanjutnya di sini A log B per C itu bisa berubah atau pecahannya bisa dibalik menjadi C per B dengan catatan ditambahkan minus. Contoh misalkan 2 log 4 per 2 itu bisa kita ubah menjadi min 2 log 2 per 4. Kemudian bisa kita tulis 2 log 1 per 2. Atau min 2 log 2 pangkat min 1. Kemudian di sini kan sudah ada minus tadi. Kemudian pangkat min 1-nya kita turunkan, sisanya 2 log 2. Maka didapatkan hasilnya 1.